hilirisasi dinasti itu. Dan Yang menarik, tanya kan ada tanda-tanda yang sangat kuat bahwa dinasti itu tidak hanya terjadi di pusat, tapi bisa sampai ke tingkat desa. Karena Presiden Jokowi itu baru saja menandatangani keputusan bahwa masa jabatan dari kepala desa itu bisa sampai 16 tahun. Artinya 2 periode ya, Bung Rocky, karena kan sekarang masa jabatannya baru diperpanjang 8 tahun. Nah, kalau mengacu pada Pak Jokowi, saya kira nanti kepala desa juga bisa berunjuk rasa lagi, yang memungkinkan mereka untuk bisa jadi 3 periode dan kemudian menyiapkan dinastinya begitu. Ini bahayanya satu sistem demokrasi itu diatur hanya untuk kepentingan sesaat presiden kan. Tentu presiden masih mengukur bahwa nanti ada pemilu pilkada itu 2004, maka dia sokok sekarang tuh supaya anaknya atau kader-kader dia itu bisa muncul dari desa-desa itu, jadi suara desa sebelumnya kan. Kan kita tahu bagaimana misalnya pola rekrutmen kepemimpinan di desa yang seharusnya lebih cepat dari nasional kan. Mestinya kepala desa itu 3 tahun misalnya, supaya dia bisa jadi tempat pengkaderan, kader-kader dahulu naik jadi mungkin wali kota, jadi gubernur. Tapi kalau 16 tahun itu artinya membiarkan kepala desa itu menikmati sehabis-habisnya uang negara sebetulnya kan. Kan kemampuan kepala desa untuk mengevaluasi dirinya sendiri itu akan larut di dalam pemahaman dia, toh gue bisa 16 tahun. Itu juga udah menimbulkan problem, karena perubahan atau regenerasi atau kaderisasi justru berhenti ketika kepala desa itu bisa menetap dan membangun dinastinya sendiri kan. Jadi 16 tahun itu ada kesempatan kepala desa membangun dinastinya. Ya, ini yang boleh kita sebut sebagai hilirisasi dinasti itu. Dan menarik. Nah, Anda dengan tepat ini saya kira menggunakan istilah hilirisasi, beda dengan apa yang disampaikan oleh Gibran dulu ya. Iya, ini yang kita maksud. Bagaimana Jokowi itu kelihatan despotismenya tuh, kepongahannya, keangkuhannya kan. Itu dipaksa untuk dihasilkan undang-undang itu. Padahal mestinya Jokowi mengerti, udahlah biarlah itu nanti bagian dari Pak Prabowo nanti. Kan nggak boleh sebetulnya Jokowi mengambil keputusan yang jangka panjang, padahal dia sendiri udah selesai itu masa jabatannya kan. Prinsipnya kan begitu. Kalau Jokowi tahu etika politik, dia akan bilang, saya masih punya beberapa undang-undang, tapi ya udah mari kita tunggu saja Pak Jokowi yang Pak Prabowo yang putuskan. Padahal ini kan tinggal ya 5-6 bulan ke depan kan. Jadi waktu Jokowi justru mempercepat undang-undang kepala desa ini, terlihat bahwa dia masih ingin memanfaatkan momentum 5 bulan ke depan untuk menjogok kepala desa supaya dia diingat terus, supaya dia diingat sebagai bapaknya Gibran, supaya dia diingat sebagai orang yang masih mampu untuk menghasilkan kebijakan melalui APBN yang sebetulnya nggak boleh lagi dia utak-atik. Jadi persiapan-persiapan itu Jokowi ini justru membebankan, memberi beban baru pada Pak Prabowo yang mesti menata ulang legitimasi politiknya yang memang rapuh.